veteran berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu veteran kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang di lapangan. Kapolres Tabes Makassar yakni Kombes Pol Arya Perdana menyatakan pistol milik anak buahnya berinisial Ibtu N tidak sengaja meletus saat penanganan keributan di lapangan. Penjelasan itu disampaikan terkait tewasnya seorang remaja bernama Bertrand, 18 tahun yang tertembak di Jalan Todopuli, Makassar, Sulawesi Selatan. Kasus penembakan tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman dari warganet. Insiden bermula saat polisi menerima laporan adanya sekelompok pemuda bermain senapan mainan pada Minggu 1 Maret pagi hari. Bahkan mereka disebut meresahkan warga dan pengguna jalan di sekitarnya. Ibtu N kemudian mendatangi lokasi seorang diri untuk membubarkan aksi yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Saat tiba di tempat kejadian, Ibtu N mendapati korban diduga tengah bersih tegang dengan seorang pengendara motor. Petugas disebut sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara sebelum berupaya mengamankan korban. Dalam proses penangkapan, korban disebut meronta dan berusaha melarikan diri hingga senjata yang dipegang Ibtu N meletus dan mengenai bagian belakang tubuhnya. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar lantaran keterbatasan alat medis. Namun setibanya di rumah sakit rujukan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Polisi langsung mengamankan Ibtu N beserta senjata api yang digunakan dan segera melakukan olah TKP. Lantas pihak kepolisian berjanji akan menangani kasus ini secara transparan. Aparat juga meminta masyarakat mempercayakan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Jadi kejadiannya adalah pukul 7 pagi, di mana ada laporan dari salah satu kapolsek kami, yaitu Kapolsek Rokocini, di HT, yang melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang bermain senapan omega. Dan di situ lalu mencegat orang-orang yang jalan, ya, lalu mendorong orang jalan, juga melukai orang yang jalan di situ, sehingga menendang ya. Jadi tindakan-tindakan ini sangat meresahkan warga masyarakat. Nah, setelah itu salah satu anggota kami, Ibtu N, ya, itu langsung mendengar dan datang ke TKP. Ketika datang ke TKP bertepatan dengan seorang anak muda, ya, atas nama Bertrand, yaitu sedang melakukan tindakan yang cukup keras kepada salah seorang pengendara motor, sehingga begitu Ibtu N turun dari mobil langsung melakukan penangkapan, ya, megang pelaku begitu ya dengan Bertrand sambil mengeluarkan tembakan peringatan. Setelah dilakukan tembakan peringatan, yang lain melarikan diri, hanya satu yang tertangkap si Bertrand tadi. Kemudian Bertrand berusaha untuk melarikan diri, berusaha meronta, dan ketika meronta, pistol yang masih dipegang oleh Ibtu N itu meletus dengan tidak sengaja, terkena bagian tubuh belakang. Nah, setelah itu Bertrand kemudian almarhum dibawa ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, dibantu dengan beberapa saksi yang di lapangan, ya, dibawa ke rumah sakit Krestelina. Pada waktu itu dilakukan tindakan awal, namun karena memang ya tidak cukup alat yang digunakan, sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dan ketika sudah di rumah sakit Bayangkara, ini ternyata Bertrand almarhum sudah meninggal dunia. Nah, tindakan yang kami lakukan adalah pada waktu itu langsung melakukan pengamanan ya terhadap Ibtu N, ya, langsung melakukan pemeriksaan pada hari itu juga dan mengamankan senjatanya. Langsung juga Kasat Reskrim, juga Kabid Propam, Kasih Propam itu melakukan olah TKP di tempat. Dan untuk jenazah sendiri sementara waktu itu menunggu otopsi ya, karena waktu itu sudah ada otopsi salah satu korban juga. Menunggu otopsi, kami melakukan olah TKP dan penyidikan langsung dimulai pada saat itu juga.
Nah, ketika sudah sampai dengan otopsi, tentu nanti hasil otopsi akan disampaikan oleh dokter karena kami tidak berwenang, ya, bukan ahlinya. Tapi yang kami ketahui adalah bahwa korban memang meninggal karena letusan senjata yang tidak terprediksi oleh ITUN ke tubuh korban, gitu ya, sehingga mengeluarkan darah yang cukup masif. Artinya darahnya cukup banyak, sehingga itulah yang mengakibatkan meninggal dunia. Tapi secara teknis Seorang remaja bernama Bertrand, 18 tahun, dilaporkan tewas akibat terkena tembakan oknum perwira polisi di Jalan Todo Puli Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban tewas usai tertembak senjata yang digenggam perwira polisi berinisial Ibtu N pada Minggu 1 Maret 2026. Insiden bermula saat aparat mendatangi lokasi kerumunan remaja yang bermain perang-perangan menggunakan senjata mainan. Pihak keluarga korban menuntut keadilan dan meminta proses hukum dilakukan secara transparan. Seorang saksi berinisial DN 21 tahun membeberkan kronologi insiden yang berujung pada meninggalnya Bertrand Eka Prasetyo di Jalan Todobuli Raya Makassar. DN mengaku berada di lokasi kawasan depan kafe dan melihat rombongan pemuda melintas. Setibanya di lokasi terjadi tabrakan yang disebutnya melibatkan kelompok penyerang sendiri, disusul aksi saling tembak menggunakan senapan mainan. DN juga mendengar adanya suara seseorang mengokang senjata sebelum perkelahian pecah di lokasi kejadian. Tak lama kemudian polisi datang menggunakan mobil dan melepaskan 1 kali tembakan peringatan ke udara. Saksi mengaku langsung berlari menyelamatkan diri saat mendengar letusan tersebut dan berlindung di dalam bangunan. Dari tempatnya berlindung, ia melihat korban telah diangkat, sementara informasi dari warga lain menyebutkan adanya darah di lokasi kejadian. Bertrand kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar setelah sempat mendapatkan penanganan awal. Sementara itu, ibunda korban bernama Desi Manuhutu mengaku menerima kabar saat berada di Jakarta. Tak lama berselang, keluarga kembali dihubungi dan diberitahu bahwa Bertrand telah meninggal dunia. Jenazah korban telah diotopsi sebelum dipulangkan ke rumah duka. Selain itu, keluarga mendapati adanya memar serta pembengkakan di area wajah korban. Kemudian pihak keluarga mempertanyakan penyebab tembakan yang mengenai tubuh korban. Sang ibu berharap proses penyelidikan dilakukan secara transparan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.